Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kita berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak hanya keduanya ketika masih ada, akan tetapi setelah keduanya mungkin sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun tetap sebagai anak hendaknya senantiasa berbakti atau berbuat baik kepada keduanya. Ketika beliau masih hidup, mungkin dengan kita mentaatinya, dengan kita menghormatinya, berperilaku yang baik, berbudi yang baik, beretika, bersopan santun yang luhur kepada keduanya, bertutur kata yang bagus, bertutur kata yang lemah lembut, tidak mengeraskan suara kita di hadapan keduanya, memandang kedua orang tua kita dengan pandangan penuh cinta, kasih dan sayang. Di samping itu pula berusaha semampunya untuk menjauhi, menghindari agar orang tua kita tidak sakit hati, tidak kecewa, dan berusaha agar supaya orang tua kita ridho kepada kita semuanya. Mungkin itu contoh sederhana ketika orang tua kita masih hidup. Lalu bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam hal ini tentunya kita hendaknya mendoakan mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal baiknya, dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di alam barzahnya. Di samping itu hendaknya kita memperbaiki, bersilaturahmi, menyambung tali persaudaraan kepada saudara-saudara orang tua kita, dan termasuk teman-teman orang tua kita yang dulu pada waktu masih hidup berhubungan baik dengannya. Maka kita sebagai anak yang berbakti kepadanya, hendaknya kita bersilaturahmi, berbuat baik kepada mereka semuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, apapun itu, berbentuk apapun itu, sebesar apapun itu tidak akan mampu membalas jasa akan kebaikan orang tua kepada kita selaku anaknya. Di samping itu pula, kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu insya Allah dampak manfaatnya akan kembali kepada kita pada waktu kita masih hidup di muka bumi ini. Apa itu? Seandainya Allah memberikan anugerah kita seorang anak misalkan, jika kita pun selalu berbuat baik kepada orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita pun nanti akan juga
berbuat baik, berbudi luhur, berbakti kepada kita yang posisinya sebagai orang tua. Begitupun sebaliknya, jikalau kita durhaka kepada keduanya, selalu membuat sakit, membuat kecewa, bahkan tidak redo kepada kita selaku anaknya, di samping itu mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah jikalau kita dikaruniai seorang anak, anak kita pun itu tidak akan jauh perilakunya dari kehidupan kita sendiri kepada orang tua kita. Bisa jadi anak-anak kita nanti pun juga akan durhaka kepada kita yang posisinya sebagai orang tua. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, biru abaakum, tabarrukum abnaukum, waifu tu'ifa nisaukum. Qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya begini, biru, berbuat baiklah kalian semuanya, abaakum, terhadap orang-orang tua kalian semua. Kalau mau begitu, tabarrukum, maka akan berbuat baik juga kepada kalian. Siapa? Abnaukum, anak-anak keturunan kalian semuanya. Waifu, dan menjagalah diri kalian untuk tidak menggoda perempuan lain. Kalau begitu, tuaifa, maka akan dijaga. Siapa? Nisaukum, perempuan-perempuan kalian semuanya. Dalam hadis tersebut, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kita selaku umatnya diperintahkan oleh beliau untuk senantiasa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Insya Allah, jikalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka keturunan kita, anak-anak kita pun nantinya juga akan berbuat baik kepada kita selaku orang tua. Di samping itu pula, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti kepada kita agar kita bisa menjaga diri untuk jangan sesekali menggoda perempuan lain. Kalau kita mau bisa menjaga diri untuk tidak melakukan itu, insya Allah perempuan-perempuan kita, apa itu istri ataupun anak, insya Allah akan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, terutama yang masih memiliki kedua orang tua yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama jangan sampai mereka kita sia-siakan. Mari sama-sama kita berbakti, berbudi luhur, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dengan harapan tentunya mereka bisa redo kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, jikalau nanti kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita pun juga akan berbakti kepada kita selaku orang tua, sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu pula, mungkin jikalau orang tua sudah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita berbakti kepadanya dengan mendoakan, dengan mensodakohi, dengan menyambung tali silaturahmi saudara dan teman-temannya. Dengan demikian insya Allah kita akan masuk dalam kategori waladun sholihun, yaitu
anak yang soleh yang menjadi kebanggaan orang tua kita masing-masing. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat yang diberikan oleh Allah berupa usia ini, mari sama-sama kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan memerangi hawa nafsu kita masing-masing tentunya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati perintah-perintah Allah. Salah satu di antaranya ialah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita sebelum ajal, sebelum malaikat Israel menghampiri kita semuanya. Sebab jikalau malaikat Israel alaihissalam ini sudah menghampiri kita semuanya, memanggil kita untuk menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ tentunya penyesalan akan kita dapatkan. Yang ahli berbuat baik pun juga menyesal, apalagi yang ahli berbuat maksiat, yang ahli durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang berbuat baik menyesal bagaimana? Menyesal setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pahala daripada kebaikan-kebaikan itu sangat besar. Ternyata pahala berbakti kepada kedua orang tua itu sangat besar sekali. Dia menyesal, ingin menambah lagi, ingin berbuat baik lagi, ingin beribadah lagi dan berbakti kepada kedua orang tua, ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan itu semuanya. Tetapi itu sudah tidak mungkin kita lakukan. Apalagi yang durhaka, apalagi yang ahli maksiat, lebih menyesal lagi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui akan ancaman Allah, mengetahui akan besar dosa-dosa yang pernah kita lakukan misalkan, itu akan lebih menyesal lagi dan ingin kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik. Akan tetapi sudah ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati, jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua, terutama ibu. Sesekali jika sampai ibu itu dikecewakan, disakiti hatinya, kemudian ia mendoakan buruk kepada kita, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jika sampai itu terjadi, cepat atau lambat, doa orang tua kita, terutama ibu, itu sangat mustajab dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak cerita-cerita dari zaman dahulu, sudah banyak kisah-kisah seorang anak yang durhaka, yang dikutuk oleh orang tuanya, sampai terjadi doa buruk dari ibunya misalkan, itu akan spontan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini hendaknya kita lebih berhati-hati kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita masing-masing. Doanya mustajab, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jikalau kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, tunduk, patuh, hormat, berbakti, kita akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita di panggung dunia pun ini insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah berkat doa orang tua kita masing-masing. Tetapi sebaliknya, jikalau kita durhaka kepada keduanya, besar dosa dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Bahkan kita masih hidup pun kita akan jauh daripada keberkahan manakala kita durhaka kepada keduanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi tambih bagi kita semuanya, umumnya, khususnya bagi Al-Fakir secara pribadi, agar kita
senantiasa introspeksi diri sehingga kita mampu memperbaiki diri kita, terutama hubungan kita dengan kedua orang tua kita, hingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.